Langit Timur Tengah tampak gelap lebih cepat dari biasanya malam itu. Di Daraa, Suriah, lampu-lampu kota berpendar redup seperti menunggu badai besar yang tak terlihat. Beberapa jam sebelumnya, serangkaian ledakan menggetarkan udara. Serangan udara Israel menghantam titik yang diklaim sebagai pusat komando militan. Api membumbung meninggalkan awan asap yang pekat dan berbau mesiu menyelimuti langit. Di Yerusalem, suasana politik memanas. Ruang rapat kabinet di gedung pertahanan penuh dengan suara-suara yang meninggi, berdebat keras soal langkah selanjutnya. Menteri Pertahanan Israel, Gideon Levy, duduk di ujung meja, wajahnya tegang. Sejak 3 hari terakhir, ia menjadi pusat perhatian media, dipuji oleh sebagian kalangan sebagai perisai bangsa, namun dicemooh oleh lawan politiknya karena dianggap memancing api yang lebih besar. Laporan intelijen masuk bertubi-tubi. Suriah disebut-sebut tengah mempersiapkan balasan. Tetapi tak ada yang menduga balasan itu akan datang dengan cara yang tak pernah terjadi sebelumnya. Di sebuah fasilitas rahasia di pinggiran Damaskus, tim ilmuwan militer Suriah bekerja tanpa henti. Mereka mengutak-atik sebuah perangkat besar berwarna hitam dipenuhi kabel, tabung, dan layar monitor berkedip. Nama kode proyek itu adalah Al-Rad, guruh dalam bahasa Arab. Senjata ini bukan roket atau rudal, melainkan pemancar frekuensi getaran bawah tanah yang jika diarahkan dengan tepat dapat memicu pergeseran lempeng bumi. Kolonel Farid Al-Hasan, komandan operasi, berdiri di depan panel kendali. Mereka pikir kita hanya akan membalas dengan misil. Kali ini mereka akan merasakan bumi itu sendiri melawan mereka. Sementara itu, di Yerusalem, Gideon Levy memutuskan memindahkan rapat kabinet ke bunker bawah tanah demi alasan keamanan. Ia tahu Suriah memiliki misil jarak jauh, tapi ia sama sekali tidak menyangka ancaman kali ini akan datang dari perut bumi. Pukul 23:57 waktu setempat, operator di fasilitas Suriah menekan tombol aktivasi. Sebuah getaran halus merambat di tanah Daraa, nyaris tak terasa. Namun, di bawah lapisan bumi ratusan kilometer jauhnya, gelombang energi itu mulai membangunkan sesuatu yang selama ini diam. Lempeng tektonik bergerak sedikit lalu semakin cepat, seperti monster yang terbangun dari tidur panjang. Di Yerusalem, beberapa orang mulai merasakan lantai bergoyang ringan. Di sebuah kafe dekat gerbang Damaskus, cangkir-cangkir kopi bergetar, menimbulkan denting halus. Orang-orang saling pandang, sebagian mengira itu hanya truk besar yang lewat. Mereka tidak tahu inilah awal dari bencana yang akan mengubah sejarah. Getaran yang awalnya samar, kini berubah menjadi hentakan dahsyat. Pukul 00.03 waktu Yerusalem, alarm gempa mulai meraung di seluruh kota. Warga berhamburan keluar rumah. Beberapa masih setengah tertidur, menatap jalan yang berguncang seperti gelombang laut. Di atas tanah, bangunan-bangunan berusia ratusan tahun mulai retak. Dinding batu kuno di kota tua berguguran, jalanan penuh debu. Orang-orang menjerit, memanggil nama anggota keluarga, sementara sirene darurat dan teriakan bercampur menjadi satu simfoni kepanikan. Namun, ini bukan gempa biasa. Intensitasnya melonjak begitu cepat, dari 6,8 menjadi 9,1 dalam hitungan detik, dan terus meningkat hingga mencapai 10,5 skala Richter. Angka yang hampir mustahil, yang secara teori dapat meruntuhkan kota besar dalam sekejap. Di dalam bunker bawah tanah, Gideon Levy berdiri sambil memegang meja. Lampu-lampu mulai padam, berganti dengan cahaya darurat berwarna merah yang berkelap-kelip. Getaran semakin kuat, membuat dinding beton yang sedianya tahan ledakan mulai retak. "Ini bukan gempa biasa," teriak salah satu staf intelijen. "Getarannya terfokus ke pusat kota." Gideon tak sempat menjawab. Sebuah hentakan maha dahsyat merobek lantai bunker, menjatuhkan peralatan elektronik dan menghancurkan pilar penyangga. Suara runtuhan bercampur dengan teriakan orang-orang yang mencoba mencari perlindungan. Dalam kekacauan itu,
Bagian langit-langit runtuh tepat di atas posisi Gideon. Di permukaan, pemandangan tak kalah mengerikan. Masjid Al-Aqsa retak di beberapa bagian, dan sebagian kubah emasnya terkelupas. Gereja Makam Kudus berguncang, loncengnya jatuh menghantam batu jalanan. Di distrik perumahan, gedung-gedung runtuh seperti kartu domino. Rumah sakit kewalahan. Jalanan utama terbelah, memutus akses kendaraan darurat. Sinyal telepon seluler hilang. Jaringan listrik padam di hampir seluruh wilayah Yerusalem. Hanya suara sirene dan tangisan yang terdengar di kegelapan. Sementara itu, di Damaskus, Kolonel Farid Al-Hasan dan timnya menyaksikan hasil operasi melalui layar satelit. Target telah hancur. Mereka akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk pulih, katanya datar. Namun, di matanya ada sedikit keraguan. Senjata ini ternyata memicu efek yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Media internasional mulai menyiarkan berita darurat. CNN, BBC, Al Jazeera, dan NHK menayangkan gambar-gambar dari Yerusalem. Jalanan yang terbelah, bangunan bersejarah runtuh, dan warga yang terjebak di bawah reruntuhan. #PrayForJerusalem dan #EarthquakeIsrael mulai trending di seluruh dunia. Namun, yang mengejutkan dunia bukan hanya skala gempanya, tapi fakta bahwa ini diduga bukan bencana alam murni. Pakar geologi internasional yang memantau data seismik mencatat pola gelombang yang tidak biasa. Getarannya terlalu fokus dan datang dari kedalaman yang seolah disengaja. Beberapa jam kemudian, kantor berita resmi Israel mengumumkan, Menteri Pertahanan Gideon Levy tewas saat memimpin rapat darurat di bunker bawah tanah. Berita ini langsung memicu goncangan politik di dalam negeri. Perdana Menteri mengumumkan keadaan darurat nasional, memanggil seluruh pasukan cadangan, dan memperingatkan akan adanya tindakan balasan besar-besaran terhadap pihak yang bertanggung jawab. Namun di tengah reruntuhan dan kematian, banyak warga yang tidak lagi memikirkan politik atau perang. Mereka hanya mencari keluarga, teman, dan tetangga mereka yang hilang. Di sebuah sudut kota tua, seorang anak perempuan duduk di atas puing, memeluk boneka lusuh, memandangi langit malam yang dipenuhi debu. Yerusalem malam itu bukan lagi kota yang sama. Ia telah berubah menjadi medan luka dengan masa depan yang digelayuti ketidakpastian. Dan di suatu tempat di bawah tanah Suriah, mesin Al-Ra'ad masih berdenyut pelan, seperti monster yang belum sepenuhnya puas. Fajar menyingsing di atas Yerusalem yang porak-poranda. Sinar matahari pagi menembus debu yang masih menggantung di udara, menyoroti siluet bangunan-bangunan yang setengah runtuh. Jalanan yang biasanya dipenuhi peziarah kini menjadi jalur evakuasi, dipenuhi relawan, tentara, dan tim penyelamat internasional yang baru tiba. Jumlah korban terus bertambah. Data sementara menyebut lebih dari 32.000 orang tewas, puluhan ribu lainnya luka-luka, dan ratusan ribu kehilangan tempat tinggal. Rumah sakit darurat didirikan di lapangan terbuka, sementara tenda-tenda kemanusiaan mulai berdiri di pinggiran kota. Dunia bereaksi cepat. PBB mengadakan sidang darurat, menyerukan gencatan senjata sementara untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan bahkan negara-negara yang selama ini berseteru dengan Israel menawarkan bantuan medis dan logistik. Namun di balik itu semua, arus tudingan tak terbendung. Pemerintah Israel secara terbuka menuduh Suriah melakukan serangan yang memicu gempa, menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suriah menolak tuduhan itu, menyebut bencana tersebut sebagai peringatan dari bumi dan menegaskan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas peristiwa alam. Media global terbelah. Sebagian percaya ini adalah gempa buatan, melihat bukti-bukti pola seismik yang tidak biasa. Sebagian lain menganggapnya konspirasi yang dimanfaatkan untuk agenda politik. Sementara itu, jutaan warga Yerusalem tidak peduli pada debat tersebut. Mereka hanya ingin bertahan hidup. Di sebuah tenda pengungsian,
Seorang relawan internasional menulis di jurnalnya, kota ini seperti berdiri di ambang dua jurang, bencana kemanusiaan dan perang besar. Aku tak tahu mana yang akan datang lebih dulu. Mesin Al-Ra'ad yang menjadi biang dari semua ini kini disembunyikan jauh di dalam fasilitas bawah tanah Suriah. Tidak ada yang tahu apakah akan digunakan lagi atau dihancurkan. Namun satu hal pasti, gempa 10,5 SR yang mengguncang Yerusalem telah meninggalkan bekas luka yang tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Luka itu bukan hanya pada bangunan dan tanah, tetapi juga pada hati umat manusia yang menyaksikan. Langit pagi di Yerusalem cerah, tetapi ketegangan di bumi semakin mendidih. Dunia menahan napas, menunggu langkah selanjutnya. Apakah ini akan menjadi awal dari perdamaian atau awal dari perang yang jauh lebih besar?